Selamat pagi teman-teman. Halo. Hari ini teman-teman Ama ada pesanan kue yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Ini adalah namanya kue Singapura. Nah habis itu ada bikin kue. Lalu juga hari ini teman-teman aku baru aja dapat kabar kemarin kalau misalnya teman aku ada yang sakit. Dia masuk rumah sakit karena sakit malaria. Jadi kalian tolong banget ya, sekarang kan musimnya pancaroba. Kalian juga harus ingat untuk selalu semprot obat nyamuk di kamar. Dan juga jangan lupa untuk pakai untuk pelindung nyamuk, kayak lotion nyamuk gitulah ya, biar kalian nggak kena malaria. Nah ini nih, karena memang kena malaria, jadinya dia sudah di rumah sakit kurang lebih 2 hari. Cuma tadi itu aku baru dapat kabarnya, karena mungkin urgent ya, awal-awal kan keluarga dulu yang datang, baru ngasih tahu teman-teman. Nah habis itu teman-teman, ini aku mau bikin kue buat dia yang lagi sakit. Aku rencananya mau bikin kue yang gampang-gampang aja, karena banyak juga nih dari kalian yang bilang, Kak Velin, aku tuh pengen recook resepnya, tapi aku tuh nggak punya segala macam bahannya. Aku nggak punya kelapa, nggak punya ini, nggak punya itu. Kayak banyak banget bahan-bahan yang tidak ada gitu ya. Dan juga memang aku akuin banyak resep aku tuh lebih tradisional ya teman-teman, lebih kayak jajanan pasar. Dan kalian banyak yang minta, Kak bikin cookies, bikin barang-barang yang agak modern gitu, yang modern gitu ya. Jadi ini adalah video yang pas untuk kalian. Mungkin kalian juga ada keinginan untuk recook resep yang banget gampangnya. Kalian tandai aku kalau misalnya resepnya nggak gampang, bahannya cuma 3-4 kalian pasti bisa bikin, hasilnya enak luar biasa. Yuk sekarang kita lihat memasaknya kayak gimana. Kalian gak salah dengar, namanya talam Singapura. Kupikir ya awalnya Ama itu kan pernah ke Singapura 4 tahun yang lalu. Kupikir Ama ngeliat langsung recook gitu ya teman-teman, langsung kepikiran oh mau bikin talam Singapura. Ternyata namanya doang talam Singapura. Ternyata resepnya ini Ama ngambil dari buku resep yang memang Ama modifikasi demikian untuk bisa dijual. Nah resepnya tadi seperti yang kalian bisa lihat ada santan. Nah santannya kita peras teman-teman, sengaja dimasak agar kuenya ini tidak gampang basi. Makanya santannya tadi itu sengaja dimasak. Bahan-bahan setelahnya ada telur dan juga gula pasir yang dikocok menggunakan mixer sampai mengembang dan menjadi putih. Cuma itu aja teman-teman. Terakhir tinggal ditambahkan tepung terigu dan juga santan. Selesai deh adonannya. Nah teman-teman, di sini adonannya tidak bisa aku kasih takaran pastinya karena kue ini adalah kue jualan. Hari ini ada yang pesen. Itu kenapa Ama nggak mau berbagi resep, karena ini untuk berjualan. Tapi mungkin ya nanti coba aku ngomong sama beliau, mungkin suatu saat beliau mau nih ngasih resep talam Singapuranya, karena terlalu gampang. Kalian bisa bikin juga untuk hajatan di rumah atau mau jualan di pasar. Ini sih gampang, tanpa oven sama sekali, tinggal pakai mixer aja. Nah teman-teman, di sini santan yang kita masukkan harus kondisinya dingin ya. Tidak boleh panas-panas begitu dimasukkan ke dalam adonan. Nanti telurnya itu bisa mengeras dan juga adonan kue tidak bertahan lama katanya Ama. Nah di sini opsional kita pakai perisa rasa nanas. Sebenarnya sih nggak perlu pakai perisa ya. Yang penting warna kuenya harus berwarna kuning. Nah untuk cetakannya teman-teman, kita pakai cetakan yang modelnya seperti ini, yang polos-polos aja, tinggal dibubuhi dengan mentega. Kalau tidak punya mentega seperti ini, boleh pakai minyak goreng, tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah sesuai yang kalian lihat di layar, kita akan mengukus semua kue-kue ini. Sesuai janji kan tidak pakai oven. Kue ini ketika dikukus dia tidak akan mengembang terlalu naik, kembangnya kecil aja sedikit. Itu kenapa ketika kalian masukkan ke dalam loyang atau cetakan tidak boleh terlalu sedikit. Ya pas-pas aja lah teman-teman. Oh iya, Ama juga jarang sekali sebenarnya membuat hidangan yang satu ini. Padahal dessert yang satu ini terbilang sangat-sangat gampang. Masaknya tidak memerlukan waktu yang lama, cukup 20-25 menit saja dikukus di air yang mendidih, itu udah mateng. Satu resepnya Ama ini bisa jadi sekitar 50 sampai
cetakan kecil seperti ini. Nah teman-teman, untuk cetakannya memang kita jualnya per harganya Rp2.000. Kok mahal Kak Velin? Ya karena kami memakai kismis. Kita ini di sini nggak ada yang jualan kismis. Jadi kalau memang ada resep-resep yang memakai kismis, kita terpaksa harus sekali mengimpor dari kota. Seperti kismis ini kita nggak bisa beli di sini, jadi harganya mahal sekali karena kita belinya dari kota. Itu kenapa satu cetakannya kita jual dengan harga Rp2.000. Jadi deh, kalau sudah 20-25 menit, kue sudah boleh diangkat. Jangan lupa didinginkan dulu sebelum dikeluarkan dari cetakan ya teman-teman. Nah, untuk pengeluaran dari cetakan, ingatkan tadi kita sudah bubuhi, kita lapisi dengan mentega, boleh pakai minyak goreng. Jadi proses lepasnya juga gampang. Oh iya, untuk kalian menusukkan lidinya tidak boleh dari tengah, karena takutnya nanti adonannya itu bisa pecah. Jadi harus dari samping supaya nanti adonannya nggak robek gitu ya teman-teman. Apalagi untuk dijual harus cantik. Jadi deh, lihat deh, gemoy cantik-cantik kayak gini. Aku nggak pernah makan jujur karena Ama tidak pernah buat ini sebelumnya ketika aku di sini. Jadi aku penasaran banget, pengen nyobain satu aja. Tada, kue talam Singapurnya jadi. Ini baunya wangi sih. Kalian bisa lihat ya, kuenya itu kayak kue mangkok gitu teman-teman. Tapi yang unik atasnya itu pakai kismis. Sepertinya kalau misalnya kalian nggak suka kismis bisa diganti ya, atau nggak usah pakai kismis. Tapi nanti mungkin namanya nggak talam Singapura lagi, kita nggak tahu. Ya udah, sekarang mau aku coba kue talam Singapura ini. Ini yang udah aku pegang. Yang lainnya soalnya untuk mau dijual ya. Coba ya. Oh, pakai kuning cuma karena ini pewarnanya Ama ada rasa nanasnya, jadi ini berasa banget nanasnya. Ini enak sih beneran. Teksturnya ini ya, ini bukan kayak kue talam yang legit, yang bouncy, yang agak-agak kayak kue lapis gitu, enggak. Teksturnya ini kayak lebih creamy gitu, kayak kue apa? Bingka mungkin, kayak kue bingka sedikit teksturnya. Ini enak sih, luar biasa. Makanan pertama yang mau kita buat adalah cookies teflon teman-teman. Benar, kalian gak salah dengar, cookies. Biasanya cookies kan pakai oven ya kak. Nah ini cookiesnya pakai teflon teman-teman. Dijamin gak ada yang tahu kalau misalnya cookies yang satu ini itu dibuat dengan teflon alias pakai kompor Petronas. Oke. Maaf ya teman-teman. Yang pertama, kue kering yang kita mau bikin adalah coklat chip 4 bahan. Pertama, masukkan ke dalam wadah 6 sendok makan gula halus, diikuti dengan 10 sendok makan margarin. Nah, semua takaran di sini memang pakai sendok makan ya teman-teman. Kita kocok menggunakan whisk, tidak perlu memakai mixer sampai dia lembut seperti ini. Kalau sudah, barulah kita tambahkan 16 sendok makan tepung terigu ke dalam adonan gula halus dan juga margarin yang sudah lembut. Nah, terakhir nih, ini opsional tapi kita pakai 1 bungkus coklatos yang rasanya coklat untuk minuman serbuk begitu. Nah, untuk merek boleh pakai merek yang lain. Kalau kalian punya Beng Beng atau Denko itu boleh, tapi namanya juga coklat, jadi susunya harus susu coklat ya. Jangan susu rasa lain gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku cuma pakai 1 bungkus saja. Udah, bahannya cuma 4, gampang banget takarannya, tinggal pakai sendok makan. Bisa buat kalian yang mungkin mau ala-ala ngasih snack untuk pacar, tapi tinggalnya di kos-kosan atau tidak punya oven mixer, hanya punya sendok dan juga kompor. Aduh, wajib banget nyobain. Tekstur hasil jadinya harus seperti ini. Oh ya teman-teman, tadi aku tambahin perisa tapi opsional biar warnanya makin ngejreng aja gitu. Nah, kalau kalian nggak punya perisa, boleh tambahkan cocoa powder. Bentuknya nanti akan seperti ini, seperti Play-Doh tapi lebih soft. Nah, sekarang untuk permukaannya ini aku pakai semacam permukaan dandang ya. Aku lapisi dengan mentega agar nanti adonannya tidak lengket. Agar adonannya semuanya sama semua bentuknya, karena aku mau ngasih orang harus cantik, jadi aku pakai tablespoon seperti ini. Nah, untuk bentuknya terserah, bebas banget teman-teman. Tapi biasanya Ama kalau jualan coklat chip seperti ini
itu ama pakai semacam garpu untuk ditekan-tekan di atasnya. Jadi biar cantik dan ada variasinya. Dan ini nggak perlu pakai cetakan, jadi kalau kalian ala-ala di rumah seperti aku, bisa banget. Kemarin itu aku sempat mikir, mau bikin konten apa ya? Lalu aku baca komentar kalian yang bilang, Kak Velin, jajanan pasarnya oke, tapi gimana dengan kami anak kos yang pengen bikin dessert ala kadarnya? Nah, ini solusi buat kalian. Karena dulu teman-teman waktu aku ngekos, bayangin kos aku tuh harganya 300.000 per bulannya. Itu sebenarnya bukan kos-kosan untuk putri, tapi karena waktu itu aku nggak punya uang, jadi terpaksa itu aku bisa masak coklat chip ini di dapur yang ala kadarnya. Sentuhan terakhir biar manis, aku tambahkan coklat chip 3 di atasnya, jadi bentuknya lucu seperti ini. Kayak yang aku bilang, aku tuh sebenarnya mau ngereplika kue yang sering ama buat ketika Natalan, cuma ini versi hematnya dan yang pastinya nggak kalah enak. Kalau nggak punya coklat chip, boleh pakai meses seres. Nah, tenang aja, coklat chipnya alias kalau kalian pakai meses, dia tidak akan meleleh. Jadi bentuknya akan tetap cantik seperti ini. Sekarang kuenya ini akan aku susun, tapi tidak boleh terlalu dempet ya teman-teman, karena kue ini akan melebar dengan sendirinya. Teman-teman, kalau misalnya kalian tidak punya oven di rumah, cara ngakalinnya itu gampang sebenarnya. Kalian tinggal punya pan seperti ini, panci, tapi bukan pan telur ya. Jadi pan yang agak besar. Lalu kalian juga punya yang namanya cetakan dandang. Bukan cetakan, lebih tepatnya tepat dandang. Jadi semua kuenya kalian taruh di atas dandang seperti ini. Dandangnya sudah harus dilapisi sama mentega. Kalau sudah, ini baru kita taruh di atasnya panci. Nah, di atasnya panci kita taruh tanpa ditaruh air sama sekali ya. Jadi bukan dengan metode kukus, tapi lebih ke panggang kayak yang ala-ala gitu lah ya. Jangan lupa masaknya di api yang benar-benar kecil. Ingat ya, ini wajannya tidak dipakaikan air. Kalau kalian masak di api yang besar, kemungkinan besar wajan kalian akan rusak. Jadi percaya deh, wajan ini tidak rusak, padahal ini wajan gratisan teman-teman. Jadi wajan aku ini nggak rusak ketika masak. Nah, masaknya harus di api kecil, kurang lebih 10-20 menit. Kalau sudah, tinggal diangkat. Kalau misalnya ketika kalian pegang dia agak-agak lembek, tidak masalah ya, karena ketika dia dingin, dia akan mengeras dengan sendirinya. Apalagi coklat chip ini lebih gampang gosong, jadi agak ringkih. Masaknya harus terus diperhatikan, tidak boleh ditinggal. Pokoknya kalau rumah kalian udah ada bau-bau coklat chip, bau-bau coklat kue gitu, udah langsung angkat aja. Jadi deh, coklat chip ekonomis, hanya pakai 4 bahan, bermodalkan kompor doang bisa jadi kayak gini. Sekarang cookiesnya mau aku cobain. Nah, tadi udah ada yang aku belah ya teman-teman. Kalian harus lihat sih tengahnya. Tuh. Kelihatan gak sih ke tengahnya? Beneran kan? Ini tuh hanya model teflon. Percaya gak sih? Aku loh sempat gak percaya ya. Nanti kita coba kasih Ama. Kita pengen tahu Ama tertipu gak ya. Ini Ama tahu gak kalau ternyata cuma teflon. Coba kita makan ya. Wajib bikin. Rasanya bener-bener kayak pakai oven. Garingnya, crispy-nya. Malah menurut aku karena pakai panci dan sama teflon ya, dia itu jadinya lebih lebih moist gitu. Dia jadinya lebih lembab sedikit gitu. Jadi nggak terlalu kering. Tapi ini juara sih. Ini kalau kalian tidak punya oven di rumah, pengen bikin kue untuk orang-orang tersayang, pengen ala-ala gitu ya, ngasih ke pacar, ngasih ke suami, ini ku bikinin kue sayang, nggak percaya dia kalau misalnya ini hanya bermodalkan teflon dan juga pakai hanya 4 bahan. Yuk bikin. Kue kedua yang mau aku buat ini namanya kue kipas keju. Masih pakai teflon teman-teman. Aduh, ini nih harumnya keju banget. Nggak kayak kastangel, tapi bisa dibilang adek tirinya kastangel. Bikinnya gampang, cuma 4 bahan aja. 4 bahan loh teman-teman yang sudah pasti ada di rumah kalian. Yuk kita bikin.
Resep kue kipas keju. Pertama, masukkan 2 saset susu kental manis, lalu masukkan juga dengan 4 sendok makan margarin, dan yang terakhir 14 sendok makan tepung terigu. Semua takarannya pakai sendok makan, dan yang paling fantastisnya adalah cuma 3 bahan. Bayangin kalian bikin cookies 3 bahan gak pakai telur tuh gimana coba? Ya makanya aku bilang highly request kalian recook deh. Kalau kalian mau ngasih kado buat teman atau pacar, orang tercinta, dijamin rasanya nggak kaleng-kaleng. Kalian kasih ini ke orang, mereka nggak tahu kalau ini kalian masaknya hanya bermodalkan kompor dengan 3 bahan. Kalau sudah bentuknya seperti play-doh dan jadi, aku pakai keju. Sebenarnya yang menentukan enak atau enggaknya ini kualitas kejunya. Di sini aku pakai keju cheddar, boleh dimasukkan ke dalam adonannya ya teman-teman. Biar lebih kayak kastangel gitu, rasanya enak. Cuma sekarang aku mau coba taruh di atasnya saja. Keju yang enak kalau mau dipakai itu keju edam, ada namanya seperti itu. Tapi karena di desa nggak ada, jadi deh aku cuma pakai keju cheddar yang biasa dijual. Nah di sini karena memang mau dikasihkan orang, sekali lagi aku ngukurnya pakai sendok makan. Sebenarnya di sini dibentuknya terserah bebas mau seperti apa. Tapi namanya juga kue kipas. Jadi aku bentuknya ala-ala kipas, aku tekan menggunakan garpu, lalu aku sprinkle dengan keju di atasnya. Jadinya lumayan cantik gitu ya. Nah ini bisa jadi ide juga buat kalian. Kalau misalnya mau bikin kue yang bentuknya kayak kipas lucu kayak gini, anak-anak pasti doyan deh. Satu resep cookies chocolate chip dan juga keju, ini bisa jadi kurang lebih 24. Jadi ya kurang lebih 2 lusin lah teman-teman kalau memang mau diberikan untuk orang. Tapi tergantung ukurannya kembali. Kalau ukurannya lebih kecil akan ada potensi lebih banyak jadinya. Tapi kalau misalnya ukurannya lebih besar-besar ya pasti lebih sedikit hasilnya. Jangan malu-malu ya sama kejunya. Kejunya harus dikasih banyak karena ingat di sini kita tidak pakai perisa apa-apa, hanya 3 bahan. Jadi memang rasanya akan bergantung sekali dengan toppingnya. Jadi kejunya tidak boleh terlalu pelit, harus banyak. Kalau sudah kita taruh kembali di atas tempat seperti ini yang sudah dilapisi dengan mentega atau minyak, tapi lebih prefer pakai mentega ya. Dimasak di api yang benar-benar kecil dengan kondisi panci tertutup kurang lebih 10-20 menit. Apinya tidak boleh besar sekali lagi karena kalau apinya besar takutnya nanti panci kalian rusak dan cepat gosong bawahnya. Gila sih, ini jadi sih. Wah parah sih, ini luar biasa loh teman-teman. Sampai kejunya itu warnanya itu juga ikut coklat. Ini loh yang bikin aku amazed. Ini mah beneran, lihat bawahnya clean banget kan, kayak bener-bener pakai oven tuh. Kejunya tuh bisa bener-bener kayak coklat banget loh. Wah luar biasa sih. Ini matangnya berarti atas sampai bawah. Jadi benar-benar harus kalian tutup dan apinya benar-benar kecil. Kalau misalnya kalian masak ini teman-teman, wah gila sih. Ini keren sih, lihat tuh. Keren nggak? Kue kipas pakai keju. Habis ini aku mau minta Ama buat nyobain cookies bikinan aku. Jujur beliau tidak tahu kalau misalnya hari ini aku bikin cookies semuanya pakai teflon. Awalnya aku pernah sempat sounding tapi Ama gak percaya karena dia bilang, mana ada cookies pakai teflon adek. Nah sekarang dia melihat dengan mata kepalanya kalau ada cookies yang pakai teflon. Namanya juga cookies ekonomis ya, tapi rasanya juara, gak beda sama yang biasanya kalian beli di toples. Teksturnya itu loh. Tada, udah jadi deh kue kipas keju. Cuma modal teflon doang. Aduh ini wangi banget sih. Yuk kita coba ya. Coba satu aja nih. Kenapa namanya kipas? Karena menurut aku ya ini tuh bentuknya kayak kipas. Dan lucu banget ada keju-keju di atasnya. Jadi waktu dimakan tidak bosan. Yuk kita coba. Enak beneran. Ini ya sestandar teflon teman-teman, kayak dibikin di dalam oven. Nggak berminyak sama sekali, enak, renyah, garing. Kejunya oke menurut aku kalau nanti aku bikin lagi. Cuma ini kan memang mau dikasih ke orang ya.
Ini kejunya agak banyakan lagi. Enak banget beneran. Bawahnya juga nggak gosong, pas. Nah, ini kuenya udah jadi dua-duanya. Aku mau kasih coba ke Ama dulu. Ama, coba ini kue nih. Kue apa kamu buat ini? Kue kering nih. Coba. Kering apa yang kamu buat ini? Memang kue kering namanya. Ini tidak pakai telur toh? Tidak pakai telur. Coba dulu. Ini versi gampangnya. Nah, ya, ini keju. Ini coklat. Ini coklat. Ini Ama coba dulu yang coklat nih. Baik juga tuh. Persis kayak Ama buat tuh, saya replika betul itu. Hanya makannya beda. Iya, namanya juga cuma 3 bahan, Ama. Cuma 3 bahan ini tadi. Apa tadi? Terigu, margarin, susu. Coba itu. Bisa enggak? Pas tuh. Pas. Jadi tuh. Jadi. Pakai teflon ini. Pakai teflon. Iya. Tidak pakai oven. Pakai teflon. Iya, tuh. Enak tapi dah. Enak. Iya. Modal teflon padahal teman-teman. Langsung jadi. Ya kan Master Chef bilang apa? Enak. Berarti enak. Ya ini nanti mau aku kemas karena mau aku kasihin ke orang di rumah sakit. Ii coba. Ini nih kita buat cookies tuh. Tidak pakai telur. Iya, versi tidak pakai telur. Tapi enak juga. Enak. Ya. Yang penting garing. Iya loh. Kita masak pakai teflon. 2 ini. Iya, pakai teflon, Ama. Coba, enak. Siapa yang coklat? Iya, coklat. Ini sih. Belum habis kita cici terus dia makan. Garing enak. Garing tuh. Cuma memang kejunya nih kayaknya ini kurang baik sedikit, kurang banyak. Pas. Banyak. Oh. Ini coklat. Tapi kalau Ii tutup mata toh kan bentuknya kayak Ama punya toh. Ii coba waktu makan tutup mata. Nah, Ii tes. Persis Ama punya toh. Tidak. Iya toh. Begitu toh. Ii pura-pura. Bentuknya sama toh Ama toh. Ii pura-pura tidak tahu siapa yang masak. Enak. Oke, enak. Enak, bisa jual ini. Kita mau kasih orang mau jual atau kita jual saya, tidak usah kasih orang. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih banyak yang udah ngikutin aku. Aku nggak bisa ikut ke rumah sakitnya teman-teman karena sekarang kondisinya di sana lagi banyak orang. Takutnya kalau misalnya aku nanti datang dan segala macamnya malahnya aku yang kena sakit karena di sana itu banyak sanak keluarganya juga yang mengunjungi dan kayaknya aku nggak bisa bawa kamera karena aku sama temanku ini juga maksudnya deket, cuma kayak menurut aku privasi keluarganya juga lah ya. Jadi aku nggak bawa kamera, mohon maaf. Tapi kuenya tadi udah diantar sama Jamal, kebetulan rumah sakitnya deket sama rumahnya dia. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan like ke channel aku. Terima kasih banyak yang udah tidak skip iklan karena itu membantu banget untuk channel aku bisa berkembang. Besok jangan lupa teman-teman mampir lagi ke rumah aku karena anggap aja rumah sendiri. Bye bye.